Perkebunan teh Malabar terletak di kawasan Pegunungan Pangalengan, Jawa Barat, pada ketinggian sekitar 1.550 meter di atas permukaan laut. Hamparan kebun teh yang membentang luas di lereng pegunungan ini bukan hanya menghadirkan pemandangan hijau yang menenangkan, tetapi juga menyimpan sejarah panjang yang bermula pada Agustus 1896. Tokoh di balik lahir dan berkembangnya perkebunan ini adalah Karel Albert Rudolf Bosscha, seorang pengusaha Belanda yang kemudian dikenal sebagai Raja Teh Priangan. Pada masa awal pembangunannya, kawasan Malabar masih berupa hutan lebat. Dengan visi besar dan kerja keras, Bosscha mengubah wilayah tersebut menjadi salah satu perkebunan teh terbesar dan paling terkenal di dunia pada masanya. Perhatian Bosscha tidak hanya tertuju pada perkembangan industri teh. Ia juga membangun kehidupan sosial bagi para pekerja dengan mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak mereka, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih layak di tengah kawasan perkebunan yang terpencil. Dedikasinya terhadap Malabar begitu besar. Hingga akhir hayatnya pada tahun 1928, ia tetap mengabdikan diri pada perkebunan ini. Bahkan, setelah meninggal dunia, ia dimakamkan di tengah kebun teh yang telah dibangunnya, seolah tetap menjaga tanah Malabar yang sangat dicintainya. Di tengah udara pegunungan yang sejuk dan kabut yang kerap turun menyelimuti lereng-lereng bukit, perkebunan teh Malabar membentang seperti permadani hijau tanpa ujung. Barisan tanaman teh tersusun rapi mengikuti lekuk perbukitan, menghadirkan pemandangan yang menjadi ciri khas dataran tinggi Priangan sejak masa kolonial Hindia Belanda. Di jantung perkebunan berdiri rumah Bosscha, bangunan bergaya Eropa klasik yang hingga kini menjadi saksi sejarah perkembangan Malabar. Dari tempat inilah Bosscha mengelola perkebunan dan membangun visinya tentang perpaduan antara industri, alam, dan kehidupan sosial masyarakat pekerja. Ketika senja mulai turun dan cahaya keemasan menyelimuti hamparan kebun teh, Malabar menghadirkan suasana yang tidak hanya indah, tetapi juga syarat akan jejak sejarah. Perkebunan ini menjadi ruang tempat alam pegunungan dan warisan masa lalu berpadu dalam harmoni yang tetap hidup hingga sekarang. Mari menengok kembali ke tahun 1937. Pada tahun itu, sebuah film dokumenter karya André de la Varre merekam kehidupan di perkebunan teh Malabar, Jawa Barat, Hindia Belanda. Film tersebut memperlihatkan seluruh perjalanan produksi teh, mulai dari pembukaan lahan di pegunungan Malabar, penanaman dan pemetikan daun teh, proses pengolahan di pabrik, hingga pengiriman hasil produksi ke berbagai negara di dunia. Di lereng pegunungan yang subur, para pekerja Indonesia membuka lahan perkebunan dengan menebang pohon-pohon besar menggunakan kapak dan parang. Batang-batang kayu dimanfaatkan sebagai bahan papan, sementara ranting dan sisa kayu lainnya dibakar di api unggun. Setelah hutan dibersihkan, para pekerja mulai menggali parit dan saluran irigasi untuk mempersiapkan lahan pertanian.
para perempuan menanam bibit teh satu persatu, sementara pekerja lain mengukur petak-petak tanah agar tanaman tumbuh rapi dan teratur. Di hamparan ladang yang luas, para pekerja berjalan di antara barisan tanaman teh. Dengan sabit di tangan, mereka memangkas ranting dan memotong tanaman yang telah siap dipanen. Daun-daun teh yang jatuh kemudian dikumpulkan dengan teliti. Setelah itu, tanah di sekitar tanaman kembali digemburkan dan dirawat agar tunas baru dapat tumbuh dengan baik. Film ini juga memperlihatkan proses penanaman ulang di lahan perkebunan. Para pekerja menanam bibit di sepanjang parit, menimbunnya dengan tanah, lalu memadatkannya menggunakan kaki dan sekop. Sejak masa kolonial Belanda, perempuan memegang peranan penting dalam kehidupan perkebunan teh di Hindia Belanda, termasuk di kawasan perkebunan teh Malabar di dataran tinggi Pangalengan, Jawa Barat. Di balik hamparan kebun teh yang hijau dan indah, terdapat ribuan tangan perempuan yang setiap hari menjadi penggerak utama pekerjaan di ladang. Sejak pagi hari, para perempuan berjalan menyusuri lereng-lereng perkebunan dengan keranjang di punggung atau kain pengikat di kepala. Mereka memetik pucuk-pucuk daun teh muda dengan ketelitian tinggi, sebab kualitas teh sangat ditentukan oleh ketepatan memilih daun yang dipanen. Pekerjaan ini membutuhkan kesabaran, kecepatan, dan keterampilan yang terlatih dari pengalaman bertahun-tahun. Di banyak perkebunan teh pada masa kolonial, tenaga kerja perempuan dianggap lebih telaten dan cekatan dalam memetik daun teh dibandingkan laki-laki. Karena itu, sebagian besar pekerjaan pemetikan dipercayakan kepada kaum perempuan. Mereka menjadi tulang punggung produksi harian yang menentukan keberlangsungan industri teh kolonial, mulai dari kebun hingga daun teh dibawa ke pabrik untuk diolah. Namun, kehidupan para pekerja perempuan tidak selalu mudah. Mereka bekerja berjam-jam di udara pegunungan yang dingin, menempuh medan yang curam, dengan upah yang rendah dan pengawasan ketat dari mandor perkebunan. Meski demikian, para perempuan tetap bertahan demi memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Di perkebunan teh Malabar, keberadaan para perempuan pekerja telah menjadi bagian penting dari sejarah panjang industri teh sejak akhir abad ke-19. Di tengah pekerjaan itu, seorang mandor tampak memeriksa daun-daun tanaman untuk memastikan kualitas pertumbuhan teh tetap terjaga.
keindahan perkebunan Malabar ditampilkan dengan sangat memikat. Kamera bergerak menyusuri lereng-lereng hijau dengan latar pegunungan berkabut. Di antara barisan semak teh, para perempuan pekerja, sebagian mengenakan caping atau topi ladang, memetik pucuk-pucuk daun teh dengan tangan mereka. Pemandangan ini menjadi gambaran khas kehidupan perkebunan teh di Jawa Barat pada masa kolonial. Setelah dipetik, daun-daun teh dikumpulkan dan dipilah di tengah ladang. Para pengawas laki-laki mengawasi para buruh perempuan yang duduk berbaris sambil memilah hasil panen. Karung-karung berisi daun teh kemudian ditimbang sebelum dimasukkan ke dalam tong-tong besar. Tong-tong itu dipikul oleh para pekerja melintasi jalan setapak dan kawasan berhutan menuju bangunan pengolahan. Salah satu bagian paling mencolok dalam film ini adalah adegan pembayaran upah buruh. Para pekerja perempuan berlutut di hadapan pengawas Eropa yang duduk di meja sambil membagikan koin-koin upah. Para buruh membungkuk sebagai tanda hormat dan terima kasih. Adegan tersebut memperlihatkan dengan jelas hubungan sosial yang timpang antara pekerja pribumi dan penguasa kolonial pada masa itu.
Dari ladang, hasil panen diangkut menggunakan truk, gerobak sapi, hingga sistem kabel katrol yang melintasi perkebunan menuju pabrik utama. Di dalam pabrik, daun teh mulai menjalani berbagai tahap pengolahan. Para pekerja perempuan mengguncang rak-rak pengering agar daun teh jatuh ke tempat penampungan. Daun teh kemudian dimasukkan ke mesin-mesin besar untuk digiling, dihancurkan, dan diproses menjadi bubuk teh. Suasana pabrik dipenuhi suara mesin yang terus berputar. Para pekerja memindahkan daun teh dari satu mesin ke mesin lainnya, menyaringnya, lalu meratakan hasil gilingan di atas meja dan baki-baki besar.
Sebagian pekerja bertugas menjaga tungku pembakaran, sementara yang lain menyapu sisa ampas teh yang berjatuhan di lantai pabrik. Setelah melalui proses penyaringan dan pengeringan, teh dipilah berdasarkan kualitasnya. Para perempuan duduk berjajar sambil memilah daun-daun teh secara manual. Sementara itu, seorang pengawas Eropa melakukan uji rasa untuk menentukan mutu teh terbaik.
Produk akhir kemudian dikemas ke dalam peti kayu berlapis kertas timah. Pada peti-peti tersebut ditempel label bertuliskan Malabar Orange Pekoe, menandakan bahwa teh siap diekspor ke pasar internasional. Peti-peti teh kemudian dimuat ke atas truk dan dibawa menuju pelabuhan Cirebon di Jawa Barat. Dengan menggunakan derek, peti-peti itu diangkat ke atas kapal laut. Para buruh pelabuhan menyusun muatan di dek kapal sebelum kapal perlahan meninggalkan dermaga. Setelah seluruh proses panjang produksi teh yang melelahkan, mulai dari kerja keras para buruh di ladang hingga pengolahan di pabrik, kamera menampilkan seorang penumpang kapal yang duduk santai di kursi dek sambil menikmati secangkir teh. Adegan sederhana itu menjadi simbol bagaimana hasil kerja keras para pekerja perkebunan di Hindia Belanda akhirnya dinikmati oleh masyarakat dunia, sementara para buruh yang memproduksinya tetap hidup dengan upah rendah di bawah sistem kolonial. Di balik secangkir teh yang dinikmati dunia, tersimpan kisah panjang tentang kerja keras, ketimpangan sosial, dan jejak kolonialisme yang membentuk sejarah perkebunan teh di Nusantara. Menjelang akhir dokumenter, hamparan perkebunan teh Malabar kembali terlihat membentang di bawah kabut pegunungan. Barisan tanaman teh yang tersusun rapi di lereng-lereng hijau tampak tenang dan indah, seolah menyembunyikan kisah panjang tentang kerja keras ribuan buruh yang pernah menghabiskan hidup mereka di tanah perkebunan ini. Dari pembukaan hutan, penanaman bibit, pemetikan daun teh, hingga pengolahan di pabrik dan pengiriman ke pelabuhan, seluruh proses memperlihatkan bagaimana industri teh di Hindia Belanda dibangun melalui tenaga para pekerja pribumi yang bekerja di bawah sistem kolonial. Film dokumenter tahun 1937 ini bukan sekadar rekaman tentang produksi teh, tetapi juga potret kehidupan pada sebuah masa ketika alam, industri, dan kekuasaan kolonial saling bertemu dalam satu lanskap bernama Malabar.
Di balik keindahan lereng pegunungan dan aroma teh yang menyebar ke berbagai penjuru dunia, tersimpan kisah tentang ketekunan, ketimpangan sosial, dan kehidupan para buruh yang jarang tercatat dalam sejarah besar kolonialisme. Kini, waktu telah berlalu. Mesin-mesin tua mungkin telah berhenti, dan generasi para pekerja itu pun telah berganti. Namun jejak mereka masih terasa di setiap jalur perkebunan, di bangunan-bangunan tua yang tetap berdiri, dan di hamparan teh yang terus tumbuh mengikuti angin pegunungan Priangan. Perkebunan teh Malabar hari ini bukan hanya warisan industri, melainkan juga pengingat akan sejarah panjang yang membentuk perjalanan Nusantara pada masa kolonial. Dan ketika secangkir teh diangkat ke bibir, mungkin jarang disadari bahwa di balik rasanya yang hangat tersimpan kisah tentang tanah pegunungan, kerja keras manusia, dan sejarah panjang yang pernah berlangsung di lereng-lereng sunyi Malabar.